Itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Kita ini orang partai, tidak kalau tidak rusak partai. Bagi kami begini, tidak. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Supaya jangan ada insinuasi apa, jangan ada suara-suara. Ya kita letakkan secara proporsional. Mari kita teliti secara konstitusional, ya kan? Itu hal yang serius. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Apakah penyelidikan ini bisa membatalkan pemilu? Teknis, karena ini kan reses masa sidang akan mulai 1 Maret. Supaya tanggal 5 itu adalah satu deklarasi perlawanan rakyat menurut jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi. Hak angket ini sesuatu yang fenomenal, sangat strategi, sangat bagus. Dipanggil itu KPU, MK juga akan dipanggil, bahkan mungkin Presiden. Yang saat ini memang sedang berkomunikasi. Komunikasi sedang berjalan bagaimana mestinya. Pesan kuat bahwa partai ini sudah direstui oleh Ibu Megawati, PDIP, untuk maju mengusung hak angket. Gambaran Jokowi yang sangat galau, sangat takut, Jokowi yang sangat ketakutan. Kalau itu istrinya bisa dipanggil, Gibran bisa dipanggil, Kaisang bisa dipanggil, adik iparnya bisa dipanggil, Bobi bisa dipanggil, dan hampir dipastikan semua komposisi inti dari keluarga dinasti politik Jokowi terlibat dalam cawe-cawe politik. Semua berpotensi diseret ke hak angket dan dipertanyakan di ruang publik secara terbuka. Apa tidak meleleh itu mereka? Malu, sangat malu. Malu sekali. Tapi semua mekanisme kita coba. Tapi kami masih menunggu masa reses dan menunggu juga teman-teman dari PDIP kami akan ikut untuk hak angket ini, untuk memastikan ini. Proses itu semua bisa cepat, bisa 2-3 hari kan. Hak angket ini sangat berbahaya. Neraka bagi para penjahat di dalam bernegara. Itu malapetaka bagi yang serius bagi dinasti politik Jokowi. Akhirnya pekan ini 3 koalisi perubahan, Nasdem, PKB dan PKS dengan tegas menyatakan mendukung usulan hak angket DPR tentang dugaan kecurangan pemilu di 2024. Meskipun masih menunggu langkah selanjutnya, dan tentunya ini dari fraksi PDI Perjuangan ya, koalisi pengusung Capres Anies Baswedan dan Muhaimin ini sepakat dengan wacana Capres 03 itu, Ganjar Pranowo, agar dugaan kebobrokan pesta demokrasi yang baru saja diusut tuntas lewat interpelasi, bahkan hak angket DPR. Di sini kuncinya hak angket di DPR ya. Nah, tim hukum Anies sendiri telah melaporkan ke Bawaslu dugaan kecurangan di 38 provinsi. Di H+2 pemungutan suara, kini tiba saatnya koalisi perubahan menunggu lokomotif yang akan dibawa oleh Ganjar dan kawan-kawan mengenai hak angket di DPR, yaitu tentu saja PDIP Perjuangan. Upaya hak angket ini bukan soal kalah dan menang dalam Pilpres, bukan juga sekedar pemakzulan presiden, tapi soal fundamental, yaitu menjaga demokrasi yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan kewarasan bernegara. Nah, mengangkat angket membongkar yang curang. Nah, saya kira ini adalah sebuah hak ya dari parlemen, dari anggota DPR, dari fraksi untuk
melakukan investigasi, mencari kebenaran terkait pemilu. Pertanyaannya kenapa? Karena saat ini pemilu kita sungguh luar biasa carut marut, politik uang di mana-mana, ya. Kemudian juga penggunaan sirekap yang membuat kegaduhan. Ya. Dan yang terakhir adalah kami menyoroti bagaimana penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pemenangan calon tertentu. Jadi laporan sudah banyak, tapi tidak diproses. Lalu kemana lagi kita akan meminta keadilan? Ya. Itu hak angket adalah salah satu jalan yang bisa mencari keadilan bagi masyarakat. 3 sekjen koalisi perubahan sudah bertemu kemarin dan mereka sepakat untuk mendukung hak angket ini, tapi kami masih menunggu masa reses dan menunggu juga teman dari PDIP, P3 yang saat ini memang sedang berkomunikasi. Jadi saya melihat bahwa ini adalah salah satu mekanisme politik sebuah demokrasi, cara demokrasi yang sesuai konstitusi, dan tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau tidak ada sesuatu yang salah. Oke, dari pihak PDIP sendiri sudah banyak berkomunikasikah dengan 3 partai pendukung Timnas Amin ini, Bang Ya, Iqbal? saya kira saya tidak tahu secara formal, tetapi mungkin informal mungkin ada. Tetapi saat ini kita sedang berkomunikasi berbagai pihak, ya, menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan bahan. Tim hukum juga bekerja sebagaimana mestinya, tetapi semua mekanisme kita coba. Bayangkan sekarang, ya, kita melihat bahwa sungguh tidak ada ketidakpastian. Terjadi pergeseran suara di mana-mana. Bahkan sudah mulai menggunakan kekerasan fisik. Beberapa saksi PKS ada yang ditusuk, dipukul gitu ya. Bahkan juga banyak juga saksi-saksi yang sudah ataupun petugas yang sudah bergelimpangan karena kelelahan. Dan ini tentu saja menjadi citra buruk bagi demokrasi. Kami melihat komunikasi sedang berjalan, tunggu saja, tetapi kita lihat bahwa ini adalah proses yang normal bisa berjalan. Oke, ada garansikah dari Nasdem maupun PKS ataupun juga dari PKB untuk mengkonsolidasikan semua anggota legislatif sekarang untuk saya kira tidak ada, dalam politik tidak ada sebuah garansi karena setiap partai politik memiliki hak prerogatif untuk menentukan jalannya. Tetapi setakat ini kami sudah menjalin komunikasi dan memang kami menunggu arah selanjutnya, khususnya pada pimpinan partai-partai yang berada di pimpinan DPR, ya, khususnya PDIP yang tentu saja menjadi lidiknya. Kami menunggu untuk bagaimana langkah-langkahnya. Nah, Bang Iqbal, ini satu lagi, jika misalnya PDIP belum juga menggulirkan hak angket, itu apa yang akan dilakukan oleh... Ya, saya kira nanti kita akan berhitung dulu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Jelas memang ini adalah sebuah mekanisme politik yang tidak bisa dihitung dengan ilmu pasti, ya. Karena kita lihat sekarang partai yang sudah lama beroposisi bersama kami di tengah jalan tinggal 6 bulan lagi bisa berpindah. Ya, itu kan ilmu yang tidak bisa pasti kita lihat. Jadi semuanya adalah sesuai manusia boleh berencana, tetapi juga manusia boleh berubah di tengah jalan. Ya, kalau kita mengcapture dari berbagai keragaman pemikiran itu kan sudah mengerucut ke 2 hal, ya. Ada penyalahgunaan kekuasaan yang dialamatkan kepada dinasti politik, di mana menyajikan fakta dari berbagai rangkaian kebijakan yang dimobilisasi oleh Presiden Jokowi. Misal bansos itu hampir 500 triliun untuk mempengaruhi dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon. Kemudian dalam proses pasangan Prabowo dan Gibran itu kan menggunakan jalur belakang nepotisme, ada Anwar Usman di sana, adik ipar presiden, sehingga Gibran diloloskan. Kemudian banyak faktor-faktor lain, keterlibatan kekuasaan mengintervensi proses pemilu. Nah, ini menemukan satu instrumen yang serius dalam alat kelengkapan politik di DPR, jalur konstitusi, yaitu hak angket. Jadi hak interpelasi, hak pansus, ini lompat langsung ke hak angket. Ini tentu pesan yang serius. Kalau hak angket berarti sekitar 25 anggota DPR dari 2 fraksi, kemudian nanti dibawa ke paripurna, 50+1 disetujui, kemudian akan dibentuklah forum angket itu untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan pasti membuka lebih terang semua pihak yang terlibat.
Kalau dilihat dari kerangka opini, ini bukan lagi dugaan yang dibidik, tapi terang di sana muncul fokus masalah pada misal isu pemakzulan Jokowi yang tidak terhindarkan. Bahkan itu datang dari kubu PDIP, dari fraksi PDIP, salah satu anggota DPR kan memberi sinyal yang kuat. Kemudian juga reaksi-reaksi publik juga mengerucut kepada tekanan yang mereka sebut sebagai pemakzulan. Apakah penyelidikan ini bisa membatalkan pemilu, itu tafsir politik. Kalau dia masuk ke dalam struktur sengketa pemilu, hak angket tidak memiliki kewenangan. Karena puncak dari sengketa pemilu itu sudah secara undang-undang diatur di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja sejak awal prosedur atau proses pemilihan presiden ini dibuat, MK itu sudah menjadi objek perdebatan publik. Kentalnya nepotisme sehingga publik melihat atau partai politik juga mungkin ya sudah punya catatan akan menyeret MK ke dalam proses evaluasi karena ada intervensi kekuasaan dari praktek dinasti politik. Jadi keragaman berpikir yang mengerucut pada permintaan pemakzulan itu hal wajar saja. Karena bagaimana menyalurkan kemarahan? Harus ada subjeknya kan? Siapa pelakunya? Nah, aktor utama dalam kecurangan atau intervensi pemilu yang menyebabkan kemarahan publik karena manajemen sistem pelaksanaan IT di KPU, sistem pengawasan Bawaslu yang tidak berjalan, perhitungan suara yang tertunda, maka ini adalah satu paket dari kegagalan undang-undang pemilu yang mesti memang harus meminta seluruh pertanggungjawaban dari pihak KPU dan pihak pemerintah yang memutuskan berbagai kebijakan terkait dengan anggaran. Karena hampir 100 triliun pemerintah dan DPR memberi kepercayaan kepada KPU dengan tujuan untuk menjadikan pemilu yang berkualitas. Tapi hari ini yang kita dapati kan hanya semacam instrumen kepentingan politik yang dipandu oleh kekuasaan dalam rangka meloloskan Prabowo dan Gibran. Dan hampir 1 tahun lebih sebelum pemilu itu digelar, dugaan-dugaan, dan pada saat momentum pemilu terjadi, dugaan itu mendapatkan kebenaran di lapangan. Mobilisasi bantuan sosial yang masif, kemudian intervensi aparat penegak hukum, kemudian macam-macam lah yang sudah terungkap dan terang di ruang publik. Jadi hak angket ini sesuatu yang fenomenal, sangat strategis, sangat bagus. Kalau meminjam pandangan dari hampir seluruh partai politik itu, ada semacam panggilan moral yang kuat, bukan soal menang kalah, tapi mereka ingin melalui proses bernegara, lebih khusus pada ruang demokrasi ini, benar-benar berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, kejujuran. Jadi sudah tepat DPR digunakan sebagai sarana yang strategi untuk mengevaluasi seluruh perangkat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, termasuk MK di dalamnya. Jadi kalau tidak ada pilihan atau sikap menolak datang ke MK itu bagus. Karena buat apa kita datang ke satu lembaga yang diharapkan untuk bisa bersikap adil, tapi sejak awal telah diperkosa, dikuasai oleh dinasti politik. Ya, tiga sekjen partai koalisi perubahan sudah bertemu. Saya kira itu hal yang serius, bahwa ini menunjukkan bahwa kami juga tidak hanya sekedar ikut-ikutan, dan kami juga sudah Kapres kami juga sudah menegaskan ada Caimin di sana, PKB ya. Tinggal nanti bagaimana teknis, karena ini kan reses masa sidang akan mulai 1 Maret. Jadi saya kira semuanya tinggal menunggu. Ya, tadi Bang Faisal sudah menjelaskan bahwa DNA PKS ini adalah DNA petarung ya. DNA yang tidak mudah bisa ditarik ke sana kemari. Kami punya independensi yang sangat tinggi. Jadi kami mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia ya, mohon dukungan agar proses politik ini berjalan lancar. Tidak ada hubungan menang kalah. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencari keadilan. Anggaran yang begitu besar, ya tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas demokrasi kita sangat ditunggu, baik dari mata internasional, baik oleh masyarakat. Saat ini kita semua tidak ada kepastian. Bayangkan, ya, bahwa lembaga survei bisa mengatakan yang menang si A si B, itu tentu saja juga membuat kegaduhan kita. Jadi kita tunggu saja hasil yang terbaik dan mohon doa semuanya agar PKS tetap